Vestra, Festival Bahasa dan Sastra, kembali hadir di Universitas Pendidikan Ganesha. Tahun ini, Vestra mengusung tema Bahasa dan Sastra dalam dinamika digital. Mengajak generasi muda melihat bahwa sastra tetap hidup, bahkan di tengah arus teknologi. Di antara berbagai rangkaian kegiatan, Lomba Cipta Bahasa Puisi menjadi salah satu momen paling ditunggu. Disinilah para peserta menyalurkan ekspresi, kritik, dan emosi lewat kata-kata. Itu. Nah, mungkin boleh diceritakan judul puisimu dan juga maknanya dan juga kenapa kamu memilihnya? Oke, jadi puisi yang saya bawakan di Vestra kali ini tuh berjudul Guratan Tuhanku. Dimana arti guratan Tuhanku itu adalah tulisan yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa saya menulis ini? Karena sejujurnya semasa saya down itu saya tidak percaya akan adanya Tuhan. Benar-benar tidak percaya. Dan saya bertanya-tanya, Tuhan itu apa sih gitu? Dan saya menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak benar untuk saya lakukan seterusnya. Jadi saya menuliskan Guratan Tuhanku ini untuk memohon maaf lah gitu pada Tuhan yang sangat sebesar-besarnya karena saya sempat tidak mempercayai adanya dirinya. Oke. Nah, apakah puisimu terinspirasi dari pengalaman pribadi atau situasi sosial atau tema tertentu? Betul, jadi ini adalah relate sekali ya dengan kehidupan saya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kebetulan juga ada Vestra di mana temanya adalah menyulam kata menyusuri maya. Jadi saya tuliskan puisi ini gitu. Bagaimana proses kamu menulis puisi kamu ini? Prosesnya lumayan rumit dan juga perlu kayak suasana yang hening sekali untuk bisa membuat larik-larik yang menyentuh hati dan juga bisa saya bawakan sesuai dengan passion saya, sesuai dengan karakter saya sendiri kayak gitu. Dan sejujurnya saya sempat menangis karena menulis ini cukup berat gitu menurut saya kayak gitu. Oke. Nah, dari puisi kamu ini, gaya bahasa atau diksi seperti apa yang kamu pilih dan juga kenapa kamu pilih itu? Gaya bahasa yang saya pilih itu adalah gaya bahasa yang cukup rumit untuk dimengerti banyak orang, karena menurut saya puisi yang terlihat biasa saja dan terdengar biasa saja sudah banyak sekali dituliskan oleh orang lain. Jadi saya mencoba untuk menggali lagi gaya bahasa yang menurut saya orang lain tuh bisa tertarik dengan puisi saya dalam membaca satu kali saja kayak gitu. Oke. Nah, kamu di puisi kamu ini, kamu lebih fokus ke unsur emosi, sosial, atau kritik di dalam karya kamu? Saya lebih menonjolkan kepada emosi saya. Emosi dalam artian bahwa rasa sedih saya kayak gitu, dan rasa penyesalan saya kepada diri saya sendiri gitu, bahwa saya tidak mempercayai adanya Tuhan gitu sih. Ada pesan khusus yang ingin kamu sampaikan melalui puisi ini? Oke, pesan untuk teman-teman di luar sana, tolong jangan pernah untuk melupakan Tuhan kalian dalam bentuk apapun, dalam nama apapun. Beliau adalah Sang Pencipta kita semua. Jadi tolong hormati kepercayaan kalian masing-masing dan jangan pernah lupa akan adanya Tuhan. Oke. Nah, di bagian puisi mana yang paling kamu suka? Bagian puisi dari Puisi puisi kamu. saya. Oke. Sejujurnya saya suka semuanya. Tapi yang paling menyentuh hati saya adalah baik di mana saya mencurahkan hati saya bahwa belenggu amarah saya tuh dikeluarkan dari puisi ini gitu. Dan katanya itu seperti ini, boleh saya coba? Boleh. Barangkali belenggu amarahku tersentuh, dekap aku dalam kasihmu.
jawab fastu berdesir pada petang. Kayak gitu. Wow, keren. Nah, ada nggak bagian paling sulit nih dari proses menulis atau membaca puisi ini? Proses paling sulit menurut saya itu adalah menampilkan puisi ini sendiri dalam membacakannya, karena tidak semua orang yang bisa menulis puisi itu bisa membacakan. Jadi saya perlu latihan yang khusus dan juga sangat panjang waktunya untuk bisa meresapi dan mendalami puisi saya sendiri. Walaupun saya yang menulis, tapi belum tentu saya bisa untuk menyampaikan dengan suara yang lantang dan juga sesuai dengan emosi saya, kayak gitu. Oke. Nah, bagaimana nih perasaan kamu saat tampil di depan juri dan juga penonton tadi? Perasaan saya pastinya yang pertama sangat grogi ya. Banyak sekali mata memandang, terutama kakak-kakak yang di depan saya ini. Dan juga secara bersama saya merasa sangat senang sekali, bahagia sekali karena ini adalah kesempatan terakhir saya untuk bisa berlomba, berkompetisi di luar dari sekolah, karena saya juga sudah kelas 12 dan sudah mendekati adanya ujian gitu. Oke. Nah, apa sih tantangan terbesar kamu yang kamu alami selama persiapan lomba ini dan saat membaca puisi di depan penonton tadi? Pengalaman yang paling berat gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, dimana saya dimarahin juga gitu karena emang saya kurang bisa untuk membacakan dan perlu ekstra banget untuk mengerti dan mendalami isi puisi yang saya tulis sendiri. Bahkan dalam menyampaikan puisi pun saya merasa bahwa diri saya kurang mampu sebelumnya, tapi sekarang setelah menampilkannya saya merasa bahwa saya itu saya bisa melewati proses yang sangat sulit dan bisa menyelesaikannya dengan baik, kayak gitu. Oke. Nah, apa nih menurutmu perbedaan antara menulis dan juga membaca puisi yang kamu buat ini? Perbedaannya, yang pertama tentunya menulis itu adalah passion saya. Jadi perbedaannya sangat saya rasakan gitu. Pertama, menulis itu adalah sebuah curahan dalam bentuk kita menuliskan, menggurat itu dalam buku ataupun notebook yang kalian punya dan yang saya punya gitu. Dan untuk membacakan tentunya dalam intonasi suara kita harus mampu untuk menyampaikan sebuah puisi dalam bentuk suara dan bisa menyampaikan emosi kepada audiens atau para penonton dengan baik, kayak gitu Kak. Oke. Nah, saat tampil tadi ada nggak momen berkesan selama persiapan atau pada saat tadi lomba? Momen paling berkesan tentunya terima kasih banget buat pembina saya, karena pembina saya sudah membina saya sangat luar biasa baiknya dan juga memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa bahwa saya bisa melewati proses ini. Dan tadi juga saya merasa terpukau karena para dewan juri juga memperhatikan saya dengan baik dan juga terlihat terpukau semuanya sudah mengapresiasi saya, kayak gitu. Oke. Nah, bagaimana dukungan dari teman, keluarga, dan juga guru terhadap partisipasimu mengikuti Vestra ini? Nah, dukungan yang sudah dilakukan oleh orang-orang di sekitar saya yang sudah bisa kita lihat bersama. Saya kemarin kebetulan menang dalam vote online dengan 4.000 vote, dan juga itu adalah dukungan dari para guru, teman-teman di sekolah, orang tua saya, dan juga masyarakat yang ada di daerah saya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau semisalnya nanti tidak menang gitu kan, Ya. apakah kamu ingin tetap menulis dan juga membaca puisi lagi?
Tentu saja saya ingin menulis lagi karena menurut saya menulis itu bukan kompetisi, tapi adalah sebuah minat yang tidak semua orang bisa. Dan untuk apa kita berhenti untuk menulis hanya karena satu kegagalan kayak gitu. Oke, nih terakhir ya. Nah, apa pesanmu bagi teman-teman yang ingin menulis puisi tapi belum berani untuk tampil di depan panggung? Pesan saya untuk teman-teman di luar sana yang bisa menciptakan menulis puisi, cobalah untuk memperlihatkan kepada orang banyak bahwa kalian itu punya bakat dalam bidang menulis, apalagi menulis puisi yang dimana puisi adalah suatu tulisan yang banyak sekali digemari oleh orang-orang, apalagi pencinta sastra, dan juga sangat luar biasa. Jika dibaca itu kita bisa merasakan emosi dari penulisnya itu. Jadi tolong konsistenlah, berlatihlah untuk terus menulis untuk mencapai prestasi yang lebih gemilang. Oke, terima kasih. Oke, dadah. Bagi mereka, puisi bukan hanya tentang kata, tapi juga tentang keberanian mengekspresikan diri di ruang publik. Lomba Cipta Baca Puisi menjadi ruang belajar, sekaligus apresiasi sastra. Di balik panggung, para panitia dan juri menilai bukan hanya teknik membaca, tapi juga kedalaman makna dari sebuah karya. Melalui Lomba Cipta Baca Puisi, Vestra membuktikan bahwa bahasa dan sastra tetap berdaya di tengah dinamika digital. Dari Undiksa, Singaraja, inilah ruang di mana kata-kata tumbuh menjadi makna. Dari Singaraja, saya, Niwayan Suryanti, melaporkan untuk liputan Vestra 2025.